Senang bertemu dengan Anda. Hari ini dengan berfokus pada Efesus pasal 5, dari ayat 17 sampai ayat 33, kita akan sedikit merenungkan tentang janji Allah, perintah Allah, untuk membangun keluarga kita sebagai gereja Allah yang mulia. Ada sebuah buku berjudul Jika Pendeta Jatuh yang ditulis oleh seorang pendeta bernama Tim LaHaye. Pada bagian awal buku itu, ada penjelasan tentang sebuah kiasan. Adalah seorang diaken wanita di Amerika yang menaiki pesawat dari San Francisco menuju ke Dallas. Dalam pesawat, di sebelahnya duduk seorang pemuda berumur 20-an yang memiliki janggut yang sangat bagus. Seorang pramugari datang dan bertanya, "Makanan apa yang ingin Anda makan?" Tetapi pemuda itu berkata dia tidak makan karena sedang doa puasa. Diaken yang sudah sedikit berumur itu pun berpikir, pemuda ini sungguh mengagumkan. Lalu bertanya, "Apakah Anda Kristen?" Dia pikir pasti jawabannya ya, tetapi ternyata tidak. Kalau begitu, apakah agama Anda sehingga berdoa puasa dalam perjalanan seperti ini? Secara mengejutkan, orang ini menjawab bahwa dia adalah penganut dari gereja setan. Katanya beberapa hari lagi, kelompok gereja setan dari seluruh wilayah Amerika akan berkumpul bersama ribuan orang untuk berdoa di Dallas. Saya bertanya-tanya, untuk apa persekutuan doa itu dilakukan? Karena di wilayah di Tenggara Amerika, pengaruh gereja sangat kuat. Wilayah-wilayah itu disebut dengan Bible Belt. Ternyata mereka berkumpul untuk berdoa kepada setan, meminta agar gereja-gereja di wilayah itu dilemahkan. Karena dirinya adalah panitia persiapan, jadi dia bersiap lebih awal dengan berdoa puasa, dan sekarang sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi. Dan pemuda ini bercerita seperti ini. Mereka berdoa kepada setan untuk melemahkan gereja, dan salah satu pokok doa yang dinaikkan secara intensif adalah untuk menyerang keluarga para pendeta. Maksudnya adalah menyerang keluarga para pemimpin. Mereka berdoa agar pasangan pendeta bertengkar dan agar mereka bercerai. Karena jika keluarga digoncang, maka semuanya akan hancur. Dia menceritakan cerita yang mengejutkan seperti ini. Saudara, ini bukanlah cerita baru. Jika kita memikirkan betapa Allah mementingkan keluarga, pasti setan juga akan berusaha memecahkannya. Dan jika keluarga itu terguncang, maka kehidupan kita terguncang dan gereja Allah juga, kerajaan Allah juga ikut terguncang. Saudara, jika melihat kondisi kita saat ini, persentase perceraian semakin meningkat, dan tidak banyak orang yang hidup bahagia dengan keluarganya, sepertinya setan cukup berhasil melakukan pekerjaannya. Saudara, jika kita menentukan tujuan kita seperti ini, maka kekudusan itu akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Saudara tidak boleh mengubah urutan ini. Mari kita coba memikirkan sekali lagi firman ini hari ini. Bagaimana kita dapat membangun keluarga kita sebagai gereja Allah yang mulia? Dalam surat Efesus ada firman yang sangat penting. Dan pertama firman yang tertulis pertama kali adalah Efesus pasal 5 ayat 18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena saya tidak minum alkohol, jadi masalah itu lewat. Saya tidak termasuk. Tidak. Mari kita coba renungkan sekali lagi. Saudara, di sini minuman beralkohol disebutkan sebagai salah satu yang paling mewakili hal-hal duniawi, bukan hanya alkohol. Jangan mabuk alkohol. Jangan juga mabuk oleh uang. Jangan mabuk obat-obatan. Dan jangan mabuk pendidikan. Jangan juga mabuk oleh kesenangan. Jangan mabuk pada hal apapun. Apakah itu mabuk? Hal yang berlebihan. Tidak harus hal yang jahat saja. Berolahraga juga tidak boleh terlalu mabuk, tidak boleh jika terlalu berlebihan. Anak masih kecil ingin keluar bermain tangkap bola, bermain sepak bola bersama dengan ayahnya, tetapi ayahnya malah sibuk dengan olahraganya sendiri, sehingga belum pernah sekalipun bermain dengan anaknya yang masih kecil. Inilah yang disebut mabuk. Saudara, jika kita mabuk terhadap sesuatu, maka kita tidak dapat mabuk kepada Allah. Jika kita mabuk, kita hanya mampu dan harus mabuk hanya kepada Allah saja. Saudara, sambil melihat kembali diri kita sendiri, saya berharap kita memeriksa diri kita sekali, padahal apakah kita sedang mabuk. Apapun itu, hal yang mengguncang kehidupan saya karena berlebihan, yang membuat kehilangan keseimbangan, yang menyebabkan terhalangnya hubungan dengan Allah, yang seperti itu ada dalam diri kita semua. Saudara, pertama kita harus menemukan hal-hal tersebut dan melepaskan diri dari sana. Inilah maksud firman yang berkata, mabuk hanya kepada Roh Kudus, penuhlah dengan Roh Kudus. Saudara,
Apa maksudnya mabuk kepada Allah? Kepenuhan dengan Roh Kudus. Secara umum, pada saat kita berpikir kepenuhan dengan Roh Kudus, penuh adalah saat menuangkan air ke dalam gelas hingga airnya meluap. Roh Kudus, Allah sedang dicurahkan bagi kita, bagai air dalam bejana yang melimpah keluar. Ungkapan Roh Kudus yang berlimpah inilah yang dipakai sekarang. Seperti pada saat Roh Kudus hadir dan memenuhi kita, layaknya air yang melimpah. Atau dengan ungkapan lain, saat Roh Kudus memikat kita dengan sempurna, atau saat Roh Kudus dan kita bersatu dengan sempurna. Semuanya ini adalah ungkapan yang sama. Pada saat itu biasanya, saat kepenuhan Roh Kudus itu terjadi, Alkitab berkata ada dua macam hasil yang diberikan kepada kita. Pertama adalah diberikannya kasih karunia Roh Kudus, dan satu lagi adalah diberikannya buah dari Roh Kudus. Saudara, kita harus mengingat dengan baik fakta ini. Kasih karunia. Kasih karunia adalah hadiah. Gift. Pada saat Roh Kudus menarik hati kita, Dia akan memberikan hadiah yang belum pernah ada. Misalnya kita dapat mengerti firman Allah dengan baik, atau mengabarkan Injil dengan berani, atau dapat berbahasa roh, atau dapat menyembuhkan. Jika saya telah menerima hal itu, dan karena itu jadi meremehkan orang lain dan menjadi sombong, itu berarti sudah melenceng dari tujuan semula Allah memberikannya. Ada juga talent yang kita bawa sejak lahir. Misalnya pintar bernyanyi. Umumnya ini adalah bawaan lahir. Tetapi proses perubahan talent menjadi gift yang menjadi penting. Sejak lahir saya mempunyai talent pintar bernyanyi. Tetapi setelah bertemu Allah, bertemu Yesus Kristus, ini ternyata bukan hanya sekedar talent. Ternyata ini adalah hadiah, kasih karunia dari Allah kepada saya untuk melayani orang-orang. Saat kita menyadari, talent akan berubah menjadi kasih karunia, dan hidupnya masuk ke dalam kehidupan yang Yesus Kristus kehendaki. Dalam nats Alkitab hari ini, kepenuhan Roh Kudus dijelaskan menjadi 3. Dalam pasal 5 ayat 18, hendaklah kamu penuh dengan roh. Apa sebenarnya kepenuhan Roh Kudus? Ini dijelaskan secara detail kepada kita. Jika kita mengikuti penjelasan ini dengan baik, sambil merindukannya, kita akan dapat menemukan jalan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah melakukan tujuan pernikahan dan kasih dengan benar. Saudara, mengapa Anda menikah? Mengapa Anda ingin menikah? Saudara, hingga saat ini, jika kita bertanya kepada orang-orang di Korea Selatan, kapan hari terbaik dalam hidup Anda? Mayoritas menjawab, hari pernikahan. Kepada mereka, apakah Anda bahagia? Apakah kehidupan pernikahan Anda berjalan baik? Meskipun tidak begitu bahagia, tetapi mayoritas dari orang-orang Korea Selatan menjawab bahwa hari terbaik dalam kehidupannya adalah hari pernikahan. Saudara, setiap orang-orang memikirkan pernikahan. Mereka memimpikan kebahagiaan, berfantasi dengan pernikahan itu. Karena ingin bahagia, berhubungan dengan orang yang dikasihi, lalu menikah dengan orang yang dikasihi. Tetapi kenapa tidak bahagia? Saudara, masalahnya adalah kita tidak menyadari hal ini dengan benar. Saudara, penting bagi kita untuk belajar tujuan pernikahan dan cinta sesuai dengan yang diajarkan Allah. Pernikahan ini adalah ide dari Allah. Orang-orang tidak menikah secara kebetulan. Allah bekerja mulai dari menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan, hingga membuat mereka menjadi suami istri. Sambil menyandingkan mereka dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, telah difirmankan akan menjadikan penolong baginya. Menjadi penolong baginya adalah firman yang sangat penting. Saudara, sebagai tahap pertama dari dipenuhi Roh Kudus, kita tidak memilih pernikahan dan cinta untuk menjadi bahagia. Jangan lupa bahwa tujuan pertama dari pernikahan dan cinta ini adalah untuk menjadi kudus. Pada saat kita dipanggil sebagai orang Kristen, dalam surat Efesus pasal 1 dari ayat 4 sampai ayat 5, difirmankan bahwa supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya untuk menjadi anak-anaknya. Ini sama juga ketika orang Kristen saling bertemu dan menikah. Pernikahan kita adalah saling melayani dan membantu dengan pasangan kita. Sesuai dengan yang ada pada surat Efesus pasal 5 ayat 26, ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Mewujudkan kekudusan, menjadi serupa dengan Allah. Menjadi tujuan yang berbeda dengan orang-orang di dunia. Saudara, kita bertemu dengan orang yang kita cintai seperti ini. Saling membantu dan melayani. Kita semakin menyerupai Allah dan mewujudkan kekudusan. Inilah tujuan dari pernikahan. Tujuan dari kasih yang diberikan Allah.
Jika hati kita menerima ini, maka kita telah menyelesaikan tahap pertama dari kepenuhan Roh Kudus. Kalau begitu, bagaimana kehidupan pernikahan Anda saat ini? Apakah Anda selalu mengingat dalam hati bahwa impian yang harus diwujudkan bersama dengan pasangan Anda dalam pernikahan adalah kekudusan? Jika tidak demikian, mulai dari sekarang kita harus mengubah hati kita. Tujuan akhir yang harus kita pandang bersama pasangan kita bukanlah punya rumah yang besar, bukan juga hanya hidup rukun dan harmonis, tetapi menjadi serupa dengan Allah, menjadi serupa dengan Allah, Bapa kita, menjadi semakin kudus. Dalam dunia yang seperti ini, Allah sedang berjanji dan memerintahkan kepada kita untuk membangun keluarga kita sebagai gereja Allah yang mulia, memilih kebahagiaan kita terlebih dahulu sambil mewujudkan kekudusan. Tidak. Kita harus menjadi penolong bagi pasangan hidup kita. Kita saling melayani, menjalani pernikahan, kehidupan rohani, dengan tidak hanya berpusat pada diri sendiri, tetapi berpusat kepada Allah. Dan berpusat pada Allah berarti pernikahan yang fokus kepada pasangan, dengan hati yang mengasihi sesama. Inilah mengapa kata menjadi penolong pasangan hidup begitu penting. Pada saat Hawa dan Adam memetik dan memakan buah pengetahuan di Taman Eden, saudara, mereka ingin menjadi seperti Allah. Saudara, pada saat diri sendiri ingin menjadi seperti Allah, Anda ingin menjadikan pasangan Anda apa? Pasti kita menginginkan pasangan kita menjadi penolong kita. Saudara, alasan mengapa banyak pernikahan yang menjadi tidak bahagia, meskipun menikah dengan orang yang dicintai adalah karena sifat egois, karena dosa. Seolah-olah dirinya Allah, mereka hanya mengharapkan apa yang akan dilakukan orang ini untuk kebahagiaan saya. Tuhan kita berfirman agar kita menjadi penolong pasangan hidup. Tetapi kita sering menyerah untuk membuang sifat egois dan hidup menurut bimbingan Roh Kudus. Saudara, jika belum pernah sekalipun dalam hati kita berkata, pernikahan saya atau tujuan dari pernikahan saya kelak adalah kekudusan, menjadi serupa dengan Allah. Jika ada yang belum pernah berpikir demikian, saya berharap saat ini juga kita mengubah tujuan kita. Jika Anda mengubah tujuan Anda seperti itu, maka Anda akan menapakkan langkah pertama untuk dipenuhi Roh Kudus. Saudara, tahap yang kedua adalah, jika kita lihat surat Efesus pasal 5 ayat 20 ke bawah, muncul dua kata yang penting, saling taat dan mengasihi. Menaati dan mengasihi. Saudara, sebenarnya mentaati dan mengasihi ini adalah ungkapan lain dari kasih. Meskipun demikian, Tuhan dengan sangat menakjubkannya mempergunakan ketaatan dan kasih ini. Saudara, ada banyak kesalahpahaman tentang kasih dan ketaatan ini. Salah satu yang paling penting adalah hal ini ditafsirkan sebagai one way. Tetapi ini adalah tafsiran yang salah. Jika ada seorang istri Kristen yang tulus, yang rindu untuk dipenuhi Roh Kudus, apakah boleh taat kepada suami, tetapi mengasihi laki-laki tetangganya? Mana ada penafsiran yang tidak mungkin seperti ini? Saudara, jika melihat surat Efesus, tepat setelah firman berisi perintah untuk taat pada Efesus 5 ayat 21, kita harus mengingat bahwa ada firman yang langsung menyambung suami istri harus saling taat. Hai para istri, tunduklah kepada suamimu. Banyak orang yang terkejut saat menemukan bahwa suami harus taat kepada istri. Seringkali kita yang memiliki pola pikir Konfusius yang salah ini tidak dapat menerima firman Tuhan sebagaimana mestinya. Saudara, Allah berfirman kepada kita untuk saling taat. Baik suami juga istri diperintahkan untuk saling mentaati satu sama lain. Agama Konghucu mengajarkan 3 hal ini kepada wanita. Kecil taat kepada ayah, setelah menikah taat kepada suami, dan jika suami meninggal, biasanya laki-laki yang terlebih dahulu meninggal, bukan? Taatilah kepada anak laki-lakinya. Tidak, dia harus mengasihi, saling mengasihi. Di situ tidak ada kata saling mengasihi. Hai para suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gerejanya. Tidak ada kata istri agar mengasihi. Tidak. Dalam ayat 21 difirmankan saling taat, dan saling ini juga diterapkan pada mengasihi. Salahnya bukan dari penafsiran Alkitab, tetapi dari penerjemahan bahasanya. Saudara, orang-orang gereja yang dipenuhi Roh Kudus, yang ingin membangun gereja, sangat penting bagi pasangan suami istri untuk belajar saling taat dan saling mengasihi satu sama lain. Kapan mengasihi dan kapan menaati? Kita perlu mengingat prinsipnya terlebih dahulu. Jika seseorang itu lebih baik daripada saya, maka kita harus taat. Sepertinya apa yang Anda katakan itu benar. Coba Anda lakukan seperti yang Anda katakan.
Suami atau istri harus bisa untuk melepaskan diri dari sikap kurang bijaksana yang merasa dirinya lebih pintar sehingga tidak ingin taat. Apa itu kasih? Saat kita merasa pasangan kita melakukan kesalahan dan kita berpikir, sudah saya duga, pasti jadinya begitu. Itu bukanlah kasih. Tidak apa-apa, nanti kita coba lagi. Kan ada Allah. Itu adalah kasih. Saudara, jika suami istri belajar untuk saling taat dengan kasih, maka keluarga itu akan dibangun menjadi tubuh Kristus yang mulia. Melalui percakapan memahami kelebihan dan kelemahan masing-masing, dengan tuntunan Roh Kudus belajar untuk saling taat dan mengasihi. Kehidupan yang seperti inilah yang terus-menerus harus kita teliti dengan bantuan dari Roh Kudus. Meskipun begitu, dalam surat Efesus pasal 5 sudah pasti menekankan ketaatan pada wanita dan kasih pada lelaki. Mengapa Allah begitu menekankan ketaatan kepada para wanita? Penafsiran yang saya bacakan baru-baru ini sangat menyentuh hati saya. Ketaatan adalah bahasa lain dari kasih, khususnya bagi laki-laki. Ketaatan istri dibaca sebagai kasih. Saya berpikir ini adalah penafsiran yang sangat masuk akal. Istri tidak memimpin dirinya sendiri, tetapi mengakui bahwa suami adalah kepala dan menghormatinya. Ketika istri memiliki sikap taat, suami akan berpikir, "Oh, istriku, wanita ini mengasihi aku, menganggapku berharga, dan merasakan kasih." Khusus pada lelaki, elemen yang seperti ini sangat kuat. Ini karena Allah menjadikan laki-laki sebagai kepala. Kepala bukan berarti tinggi, tetapi berarti sebagai wakil. Berarti orang yang bertanggung jawab akan keluarga. Berarti orang yang akan berdiri sebagai wakil, sebagai bapak, sebagai suami, pada saat timbul masalah dalam keluarga. Seringkali kita melewatkan hal ini. Bagi suami yang bekerja dan istri yang mengurus rumah tangga, pada saat anak remaja, pada masa pubernya mengalami masalah. Terkadang para suami Kristen melakukan kesalahan. Apa yang biasanya dikatakan kepada istri? Kamu ini di rumah melakukan apa? Anak sudah seperti ini kamu juga tidak tahu. Ada kecenderungan menyudutkan istri. Jangan, itu adalah pemikiran yang salah. Jika timbul masalah pada keluarga, maka suami bukannya mengomeli istri, tetapi harus merenungkan makna Tuhan menjadikan Anda kepala dan harus bersujud di hadapannya. Allah, saya menyerahkan semua hal kepada istri dan mengapa sampai masalah seperti ini muncul, saya sama sekali tidak tahu apa-apa. Allah, ini adalah kesalahan saya. Peran seorang kepala adalah seperti itu. Penempatan suami sebagai penanggung jawab keluarga, sebagai kepala. Dalam aturan penciptaan Allah ini, istri harus dengan mengambil sikap taat kepada suami, meninggikan suaminya dan melayani suami. Inilah bahasa lain dari kasih itu. Saudara, jika kita tahu dengan benar tujuan dari pernikahan dan kasih, suami istri belajar untuk saling taat, menerima makna dari taat ini dengan hati yang lebih tulus. Suami inisiatif untuk mempraktekkan kasih dan menerima tuntunan Roh Kudus. Maka saat inilah kita dapat membangun keluarga kita menjadi gereja Allah yang mulia. Terakhir, satu hal lagi yang perlu dipikirkan adalah ajaran tinggalkanlah orang tuamu. Dalam surat Efesus pasal 5 ayat 31 difirmankan, laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Saudara, apakah maksud dari kata meninggalkan ayah dan ibu ini? Apakah itu berarti membuang orang tua? Tidak. Allah sangat menekankan untuk berbakti kepada orang tua. Kata meninggalkan orang tua, saudara, saya berpikir hal ini adalah benar jika kita menafsirkannya seperti ini. Coba bayangkan masa kecil kita. Kita akan ingat betapa orang tua kita adalah orang yang besar bagi kita di masa kecil. Dan pada saat kita tidak dapat mandiri dan dapat hidup dengan kekuatan saya sendiri, saya akan bertemu pasangan hidup dan membangun keluarga. Pada saat seperti itu, orang yang besar bagi saya setelah Allah, orang yang dapat memberikan dukungan dan menjadi pemasok dalam kehidupan saya, yang sama baiknya dengan Allah bagi saya, sekarang harus saya tinggal. Tidak lagi bergantung kepada orang tua, dan hanya bergantung kepada Allah saja. Memulai hidup baru di jalan yang baru, membangun keluarga, membangun gereja Allah yang mulia. Inilah maksud dari firman Tuhan untuk meninggalkan orang tua. Tidak mengandalkan orang tua baik secara ekonomi ataupun aspek lainnya. Suami istri bersama-sama membangun keluarga dengan hanya mengandalkan Allah.
Janji inilah, tantangan inilah yang dijanjikan dan diberkati Allah kepada kita. Saat kita berjalan di jalan iman, Allah telah berjanji akan memberikan karunia kepada keluarga kita, agar firman-Nya akan ribuan orang terwujud. Firman ini telah dijanjikan dalam Ulangan pasal 5 ayat 10. Saya pernah membawakan firman ini sekali di gereja kami. Setelah selesai ibadah, ada seorang saudari yang menunggu saya sambil menggendong bayi. Di luar ruang ibadah dia berkata kepada saya, "Pak Pendeta, saya ada pertanyaan." Sudah jelas tadi Pak Pendeta berkata ribuan generasi. Dan dalam Alkitab juga tertulis seperti itu. Kalau 1001 generasi, bagaimana jadinya? Sekarang di gendongannya ada generasi kedua, tapi sepertinya saudari ini sudah khawatir pada generasinya yang ke-1001. Saudara, pada saat Tuhan kita, Allah kita berfirman, akan menunjukkan kasih setia sampai terwujud 1000 generasi. Bukan berarti Ia tidak peduli lagi pada generasi ke-1001. Allah bukanlah Allah yang pelit. Kasih setianya yang selama-lamanya diungkapkan dengan 1000 generasi. Saya berharap demi anak-anak kita, Anda terlebih dahulu menjadi kudus. Pada bulan April tahun 2014, di sebuah desa kecil di bagian utara New York, Amerika, sekitar 100-an orang Korea berkumpul dan melakukan retret. Pertama saya berpikir itu adalah retret dari sebuah gereja Korea. Ternyata bukan. Itu adalah Pang's Family Conference. Itu adalah retret keluarga Pang. Saudara, pernahkah Anda mendengar tentang seorang kakek bernama Pang Manjun? Beliau adalah orang yang pertama sekali menerima Injil dari misionaris yang masuk ke Pyongyang pada masa dinasti Joseon di Korea. Beliau adalah orang Kristen generasi pertama di tanah Korea. Beliau melahirkan anak dan membesarkannya, putranya menjadi seorang pendeta. Lalu mereka melahirkan anak-anak lagi dari antar cucu kakek Pang Manjun yang lahir kemudian. Ada yang menjadi pendeta lagi. Pendeta Pang Ji-il meninggal beberapa waktu yang lalu. Tahun 2010 adalah ulang tahun pendeta Pang Ji-il yang ke-100. Para keturunan kakek Pang Manjun, ini ada sekitar 300-an orang dan sebagian besar tinggal di Amerika. Dan di Korea juga ada cukup banyak. Pada saat pendeta Pang Ji-il pergi ke Amerika, keluarga mereka berkumpul bersama. Pada ulang tahun pendeta Pang Ji-il yang ke-100, mereka berkumpul untuk melakukan konferensi sambil merayakannya. Dalam artikel yang dituliskan wartawan, pendeta, penatua, diaken, misionaris, banyak sekali dari keturunan mereka. Benar-benar generasi iman yang hingga sekarang sudah mencapai generasi ke-6 pun, warisan iman itu masih tetap mengalir dengan baik. Dan secara duniawi juga, keluarga ini banyak mendapat berkat. Banyak dari mereka yang bergelut di bidang hukum, khususnya di Amerika. Banyak dari mereka yang menjadi hakim, pengacara, penuntut, banyak juga yang menjadi guru-guru besar. Saudara, Allah membangun sebuah keluarga di tanah ini. Keturunan-keturunannya menikmati berkat dari Allah. Seperti yang kita lihat pada Ulangan pasal 28 ayat 1, yang menjadikan orang-orang unggul di atas semua bangsa, bukanlah kemuliaan duniawi. Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus tinggal di dalam kita dan menjadikan kita sebagai gereja Allah yang mulia. Marilah kita memimpikan kemuliaan yang seperti ini untuk datang dan berlanjut hingga ke keturunan kita kelak. Saudara, ketika kita berjalan di jalan kita dengan cita-cita yang seperti itu, secara langsung kerajaan Allah akan meluas lewat keluarga kita, tidak hanya secara horizontal, tapi juga akan berlanjut terus secara vertikal. Saya berharap berkat ini ada pada saudara sekalian. Terima kasih untuk kebersamaannya.